Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take the berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Yo, what's up yo? Ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Crown tahun 2005. Dan pastinya kalian tahu dong, Toyota Crown itu adalah mobil mewah. Dan ini adalah pemilihan dari anak muda. Wah, penasaran kan? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Lelaki. Halo Bro Sani, apa kabar Bro? Halo, baik Mas. Wah, keren banget. Ini mobil premium yang udah jarang kita lihat. Benar. Tapi lu berani ya untuk main di sektor modifikasi gitu loh? Yes, betul. Hah? Betul. Berani, ya memberanikan diri sih. Berani beda intinya. Berani ya? beda sih. Oke Bro, nah kenapa pemilihannya kok akhirnya Crown ini Bro? Karena gue sebelum mobil ini gue pakai mobil sedan juga kebetulan gue pakai Mercy New Ice. Oke. Cuman pas gue pakai New Ice, pas gue mau cari pengganti ini pengennya sedan yang lebih gede nih. Oke. Nyari sedan yang lebih gede, dan kebetulan gue seneng banget tipikalnya tuh yang mobil-mobil yang jarang ada populasinya. Yang sedikit gitu. Iya. Makanya gue coba pemilihannya pakai ke Toyota Crown ini. Toyota gitu. Crown. Benar. Perbandingan nih Bro antara Eropa dan Jepang gimana Bro? Perbandingan ya so-so lah ya, cuma kalau terkait dengan kenyamanan pasti ya kita pegang Eropa sih. Lebih nyaman, lebih comfortable untuk dikendarain gitu kan. Cuma kalau ini ya memang kalau kayak gini ya tabiatnya Jepang sih dia. Jepang ya apa ya, lebih ke akselerasi kali ya. Akselerasi ya. lebih nendang gitu ya, lebih responsif. Nggak terlalu loyo bawahnya. Cuman ya kalau nyaman ya nyaman Eropa sih tetap. Nyaman Eropa. Oke Bro, nah kalau boleh tahu nih seputar dunia otomotif lu dulu nih. Oke. Ya seputar hobi lah. Ini mobil keberapa sebenarnya? Kalau bicara mobil sebenarnya kalau yang gue punya gitu ya, secara official gue punya, ini mobil pertama gue. Ini mobil pertama lu? Secara official ya? Secara official mobil gue pertama kali. Ya? Pertama kali Crown. Pemilihan langsung Crown. Nah, suka dan hobi otomotif sejak kapan sih sebenarnya? Dari kecil, gue dari SD. Jadi bokap gue tuh dari gue kecil memang seneng banget ngotak-ngatik mobil. Jadi kayak di keluarga gue ganti mobil terus sih. Kebetulan pernah pakai Honda Accord Vigor. And then gue pernah pakai Daihatsu Zebra zaman dulu tuh, pakai Kijang Doyok. Pernah pakai sih rata-rata dan ya udah ngeliatin bokap gitu kan, seneng banget modifikasi jadinya ketularan. Pengen nih sometimes pakai uang sendiri, kalau udah bisa kenapa enggak sih kita coba gitu modifikasi, dan ya ada kesenangan sendiri sih kalau kita modif, ya kesampaian juga akhirnya gitu sih. Oke, nah Bro, kan tadi sebelum memutuskan untuk membeli Crown ini kan pasti ada pertimbangan mobil-mobil yang lain yang akan lo ambil gitu. Iya. Kenapa kok akhirnya memutuskan ini? Itu apakah budgetnya gua mobil 200 juta ya gitu-gitu aja, akhirnya gua aplikasikan 200 juta jadi seperti ini atau gimana sih? Benar ya, singkat cerita gua dapat mobil ini kondisi yang cukup lumayan bagus. Which is ada minusnya. Minusnya itu di sektor interior khususnya. Sebenarnya dari sektor interior. Benar, jadi interiornya di jok-joknya retak-retak pada sobek, and then dashboardnya retak juga, kayunya patah-patah kayak gitu. Yang ya bisa dikatakan cukup parah lah ya kalau untuk interior. Tapi secara eksterior kayak cat gue lihat masih oke nih. Terus mesin nggak ada masalah, kaki-kaki juga nggak ada masalah sama sekali gitu. Yang dimana gue jadi ambil pertimbangan nih, gue dengan uang adanya segitu gitu ya, gue kepengen ya 200 jutaan itu kita udah dapat mobil yang bisa dikatakan udah mobil plus ego gue gitu. Bisa dibilang kayak gitu lah. Mobil plus ego udah jadi satu, bukan ngikutin pabrikan. Gue nggak suka sih mobil-mobil yang ngikutin pabrik gitu, nggak. Benar. Berarti pertimbangannya cukup lama berarti ya? Lumayan lama sih pertimbangan. Mau ngambil ini atau enggak, lumayan lama lah pertimbangannya. Tapi akhirnya kan keren Bro. Akhirnya ya. Oke Bro, kalau ngomongin ini dari sektor eksterior nih, kita bahas dulu nih. Apa sih yang sudah diganti dari bahan yang dulu lu dapat gitu loh? Yang sudah dimodifikasi gitu. Benar. Paling gue kalau yang kelihatan banget add-on ya. Add-on, Add-on kelihatan banget di sini. Add-onnya gue custom.
Custom? Tapi custom. Gue inspirasinya dari Inks Plus One style. Oke. Yang dimana biasanya di Jepang sana Inks Plus One itu biasanya untuk mobil hatchback. Toyota hatchback. Iya. Kayak Yaris, ada Yaris Bakpao kalau kita kenal di sini gitu kan. Ada Toyota Verse, ada Toyota Passo. Dan ya lain-lain lah yang sifatnya mobil-mobil kecil. Oh. Nah, gue pengen coba lihat di Google gitu kan, cari body kit yang kayak kelihatannya nyeleneh nih, nyeleneh dan nggak ada yang berani coba nih. Gue lihat, gue lihat pilihannya sebenarnya ada dua, antara M-Gain atau Inks Plus One. Nah, kalau M-Gain itu yang diganti bukan add-on, tapi bumper-bumpernya ganti. Bumper-bumpernya ganti, oke. Mukanya beda. Muka depan beda, muka belakang beda, peletakan knalpot juga berubah. Yang gue ngambil resiko juga, wah ini kalau gue aplikasiin itu nih bumper taruh mana gue. Sayang banget gitu. Makanya gue coba gondrongin aja pakai add-on. Ya udah, akhirnya gue pemilihannya ke Inks Plus One. Ya udah, gue coba deh kayak gitu. Dan keren ya ternyata ya. Kalau dilihat tuh kan keren banget. Perpaduannya keren banget. Iya, benar-benar. Oke, kemudian apa lagi bro dari ngomongin body nih kita nih bro? Kalau ngomongin body, kalau yang dilihat grill ya. Grill tadinya tuh chrome semua. Ini gue black out, grillnya gue black out. Terus kayak pilar kaca. Ini pilar kaca juga semua sebenarnya chrome warnanya. Oh, tadinya chrome. Chrome semua, ini chrome. Dan ini gue stiker aja. Gue di LED chrome seperti biasa gitu ya, yang umum. Sama yang paling susah sebenarnya yang belakang. Ini yang paling susah. Apa tuh? Roof spoiler sama ducktail. Roof spoiler sama ducktail. Kenapa benar. Bro? Itu dapatnya lumayan susah. Karena kalau custom ya mungkin ya gampang. Tapi kalau yang ini beda. Dia memang apa ya? Custom, tapi di customnya memang di luar. Oh, jadi ada brandnya lah. Ada brandnya dan kalau dibalik ini roof spoiler sama ducktail ada nomor serinya. Ada nomor seri. Ada nomor seri, cetak produksi keberapa dan sebagainya ada. Berarti ribet dulu ya? Lumayan. Lumayan lah. Nyarinya susah. Nah kemudian apa lagi bro? Kalau eksterior paling cukup ya. Kalau eksterior sih. Repaint nggak berarti ya? Repaint nggak, gue nggak mau repaint sih. Sebenarnya kemarin juga sempat canggung ketika gue tambahin add-on apakah pengen repaint atau enggak. Cuman gue pengen mempertahankan keasliannya supaya kelihatannya bisa dilihat ya masih lumayan gitu. Iya, karena ini mobil kan mobil 2005 ya. Benar, 2005. Betul. Kalau dibilang umurnya juga udah lumayan lah. Udah nggak muda lagi gitu loh. Lumayan sekitar 16 tahun lah ya, 15-16 tahun lah mobilnya. Nah bro, gue juga mau tanya nih bro, biasa kan mobil ini kan build up nih ya, dan ini crown, dan biasanya itu kan ada logo mahkota di sini ya. Benar. Nah ini kenapa logonya Toyota bro? Oke. Jadi gue jelasin sedikit tentang crown. Jadi setahu gue ya, ntar mungkin teman-teman bisa korek apabila gue salah. Jadi sebenarnya crown ini dia dipasarkan dengan dua jenis yang berbeda. Dengan tipe yang sama, kode bodi yang sama, tapi pemasarannya beda. Jadi yang gue punya ini pasarnya Asia Pasifik. Nah kalau yang satu lagi itu pasarnya Jepang dan pasarnya Afrika setahu gue. Makanya dia logonya mahkota. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang mahkota itu udah pasti ada atapnya bolong. Pakai sunroof. Kalau yang gue nggak pakai sunroof. Sama perbedaan lainnya yang paling mencolok itu di bagian mesin sebenarnya. Di bagian mesin. Benar. Jadi cukup clear sih, gue juga akhirnya terjawab lah. Benar. Nah bro, mungkin kita geser nih bro, masuk ke sektor kaki-kaki. Oke. Kaki-kaki. Ya. Nah dari pemilihan velg sendiri dan suspensinya dari lu seperti apa sih sebenarnya? Mulai dari mana dulu nih? Dari suspensi dulu kita ngomongin. Suspensi gue nggak banyak ubahan. Gue cuman pakai per custom. Pakai Toyota Camry. And then gue potong sekitar 2-3 jari dari orinya Toyota Camry karena bebannya ini kan lumayan berat dibandingkan Camry gitu kan. Makanya dia turunnya lumayan banyak. Lalu gue kasih stopper. Lu kasih stopper? Kasih stopper. Jadi sebenarnya custom aja. Kenapa? Dan mungkin pada tanya-tanya kenapa sih nggak beli coilover sama sport kit gitu ya? Nyarinya susah banget. Tapi udah pernah lu lakuin ya? Udah pernah gue lakuin. Gue nyari dan akhirnya gue nemu kayak e-commerce di luar negeri khususnya. Kita nemu dan itu kenapa gue nggak beli karena indennya lama banget, sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Shippingnya sekitar 3 bulan. Nah bro, mobil ini kan terkenal nyaman. Yes. Ketika sudah lu lakukan pemotongan per ini dengan menggunakan per Camry itu so far bagaimana bro? Nggak nyaman sih. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Beauty is pain berarti ya? Yes, benar banget. Beauty is pain. Jadi ya gue mengorbankan kenyamanan mobil ini ya demi kelihatan enak. Enak dipandang lah yang penting. Yang penting adalah enak dipandang. Jujur ini enak banget dipandang bro. Kalau dari sektor velgnya nih bro, velg dan ban gitu. Velg, gue pakai TW37. TW37. Yes, gue nggak pakai, ini bukan original, ini replika. Ini replika TW37, M-Spec Ultra. Terus dia lebarnya 8,5.
ring 18 ring 18 lebar 8,5, ET-nya 42. ET-nya 42. Rata, depan belakang. Rata. Okay. Gue pakai Continental lebar 225 per 50, ring 18. Wah, susah dong nyarinya ya. Lumayan lah, lumayan. Continental, oke. Wow, ini street racingnya emang berasa sih apa ya, mobil mobil luxury begini dibikin street racing itu kayak jarang, mungkin ya bisa jadi lu lah yang ikonik nanti ya di jalanan ya. Ya semoga lah. Oke bro, khusus dari sektor eksterior mungkin itu ya berarti yang udah itu lo aja lakuin sih, ya? nggak banyak. Nggak banyak, tapi lebih banyak ke interior tadi ya. Lu lebih Benar. ke permajaan jatuhnya. Permajaan benar. Kalau interior Oke. kita permajaan. Mungkin kita lihat di sektor interior bro. Oh boleh. Yo, I persevered and learned a lot. Trials and tribulations, daily loaded clips and taking shots. Most these niggas try to play me. It's kinda hectic on the daily, baby. People shady. It's like depression, my confessions. Fuck it, baby, pay me. A couple friends of mine that got these deals and acting phony. But that's the cross across the beer, no doubt I peep it, homie. Sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the beat, the beat, the feet, the beat, the grind. In tabernacles, I battle rappers and shatter shackles. Have to packing the crackle, it's like an Adam's apple. I never claim to be perfect, I got a lot of issues. What's the verdict? Devin got murdered. Swear to God, I miss you. Slinging tracks, pay them back, kick it back. I wish I could bring them back. Wish I could get us out the hood for good. Sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the beat, the beat. Oke bro, nah kita masuk ke sektor interior dari Crown lu ini. Iya, benar. Tadi kan lu cerita juga ya bahwa lu ngambil bahan eksteriornya bagus gitu, bakal engine-nya juga bagus gitu. Benar, Cuman PR-nya adalah di interior. Betul. Boleh nih bro cerita bro, dari sektor interior apa sih yang lu lakukan peremajaan dan kemudian apa yang lu improve Oke. dari peremajaan itu tadi gitu? Oke, kalau dari mulai peremajaan yang Iya. pasti gue full restore ya interior. Interior. Dari mulai dashboard, and then panel-panel kayu gue perbaikin. Oke. Terus jok-jok semuanya gue retrim ulang pakai kulit asli. Kulit asli. Kulit asli gue nggak pakai sintetis atau microfiber. Gue pakainya genuine leather dari Auto Leather. Kayak genuine leather dari Auto Leather. Dari Auto Leather. And then gue coba retrim steer. Gue retrim steer pakai. Nah kalau steernya baru pakai microfiber. Oke. Karena ya biar murah juga sih. Karena udah habis banyak nih. Udah habis banyak kayaknya sih. Oke. Gitu. Terus and then paling gatal ya shift knob. Biar nyambung sama luar street racing. Dalamnya nggak ada temennya nih street racing. Gue bingung mau nambahin apa di mobil ini ya. Udah gue pakai shift knob yang rainbow gini sih. Udah model rainbow. Terus kalau dari sisi improvement pasti audio. Audio, oke. Benar, audio gue speaker depan sama belakang pakai Morel Tempo Ultra. Oke. And then gue pakai speaker center di sini. Ini ada speaker centernya di tengah. Iya. Full range dari Impulse. Oke. And then subwoofer juga Impulse full in sama dibantu buat inject suara pakai prosesor Maxwell D8. Jadi dia 8 channel. Buat ngatur semua. 8 channel buat ngatur semua. Oke bro, ini kan gue juga mau nanya nih dari sistem apa ya, dari safety-nya mobil ini dari interior tuh kayak airbag-nya ada berapa titik sih sebenarnya bro? Oke, kalau mobil ini so far yang gue tahu airbag-nya mobil ini kurang lebih ada 16 airbag. 16 airbag. 16 airbag. Jadi dimulai dari dashboard itu ada di bagian depan, sektor depannya ada 4 airbag sendiri. Terus setiap jok itu punya airbagnya masing-masing. Oke. Jadi jok depan ada 1, jok belakang juga ada 1, jadi ada 4. And then per pilar, which is ini ada pilar A, pilar B, pilar C. Iya. Itu ada 6 gitu kan. Ada 6 pilar, and then di sini terakhir ada di door trim. Oh. Di door trim ada, setiap door trim ada 1. Jadi kalau mobil Oh, ini enggak 16 berarti. Mungkin 18 ya, sorry gua 18, koreksi. 18 airbag kurang iya. lebih. Berarti kalau insiden Kalau insiden guanya juga mati kayaknya. Soalnya ketutupan balon ya. balon semua ya. Selamat enggak kenapa-napa juga ya kayaknya sih. Oke. Nah bro, ketika dapat bahan itu, PR terbesarnya di bagian mana sih bro sebenarnya bro? Dashboard ini Mas, semua. Yang ini ya bagian dashboard sama panel kayu yang parah banget sih. Karena kalau jok gua nggak, kalau lihat sobek ataupun retak gua nggak terlalu masalah ya. Karena dengan retrim biasanya udah selesai gitu. Mulus lagi. Cuman kalau dashboard sama panel-panel yang agak jadi masalah nih. Lumayan PR karena kita buat kembali ini kan mesti ke tempat yang ya bisa dibilang udah berpengalaman lah. Karena buat benerin dashboard sama panel, kalau lo di repair sama bawaan pabrik pasti ada kelihatan bedanya. Gitu sih. Tapi gue usahain ya semirip mungkin dengan aslinya. Jadi ini sama aja sih. Oke, berarti PR terbesar dari interior tadi sudah pelan-pelan lo ini nih ya? Pelan-pelan. Ya, mobil ini kan mewah banget lo nih bro. Wah bisa banget. Oke bro, kalau untuk gue nanyain ini apa ya, project kedepannya, kira-kira dari sektor interior ini nantinya mau lo apain lagi sih sebenarnya? Kalau interior gue udah nggak
mainin lagi ya kalau interior. Palingan gue improve-nya di luar. Di luar paling di bagian kaki-kaki gue mungkin nextnya pengen coba upgrade ke coil over atau mungkin sport kit. Jadi supaya kita nunggu dulu nih pandemi lewat gitu ya. Supaya kita bisa atur dari sisi shippingnya juga nih biar bisa lebih cepat gitu. And then yang kedua mungkin mainin di mesin kali ya. Mainin di mesin gue mau coba cari stand alone yang lebih cocok gitu ya. Karena sebelumnya udah coba pakai unit chip nggak terlalu membantu. Maksudnya terlalu gimana ya, galak and then boros juga. Karena mobilnya kan dari sisi bensinnya juga lumayan kerasa sih, ngucur terus. Makanya udah distandarin lagi, jadi ya udah gini sih. Nah dari permajaan yang lu lakukan di interior ini, barang yang paling susah apa? Permajaan interior, kalau yang susah sebenarnya retrim jok sama dashboard tadi. Karena retrim jok itu banyak banget resikonya, karena jok ini 4-4-nya ada heater. Jadi kalau kita retrim ada satu benang yang putus, itu bukan benang yang diperbaiki, tapi jok yang diganti. Itu yang jadi masalah. Itu yang bahaya banget. Dan alhamdulillahnya gue coba retrim, ya udah sampai sekarang heaternya 4-4-nya masih jalan normal, nggak ada masalah. Gitu. Dari instrumennya aman nggak nih sih bro, dari awal lu dapat nih bahan? Dari awal dapat semua aman, nggak ada masalah. Palingan ya after gua retrim karena ada satu airbag yang lupa dicolok gitu. Itu ya jadi airbagnya nyala sekarang. Sekarang airbagnya nyala. Tapi udah tahu penyakitnya di sebelah di tempat kaki situ sih. Gitu ya, berarti itu nanti tinggal mungkin soket aja kali ya. Tinggal soket aja dicolokin dah hilang sih. Aman. Gitu. I was the black cat. I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhyme excess. Line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark 'em off on the checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars. He spit but be too calm. Make some Margello on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Please clear the land deck. Top floor, this the grand step. Oke Bro Sani, nah kita masuk ke sisi terakhir nih sebenarnya. Tadi kan lu udah sharing juga seputar eksterior dari mobil lu, kemudian kita masuk ke interior, banyak banget PR yang terjadi di sana yang harus lu benahi. Kemudian sempat singgung juga tadi masuk ke sektor engine, cuman lu sempat main ya tadi pakai unit chip ya. Betul. Dan kalau sekarang berarti ini standar berarti ya? Sekarang cuman bantuan ada 2 ya. Karena knalpot mobil ini kan aslinya kecil banget kayak pipet. Makanya gue gatal banget buat ganti knalpotnya biar kelihatan lebih proporsional sama bodi yang gede ini kan. Ya udah, and then gue ganti pakai knalpot custom Fujitsu, and then sama dibantu buat pakai ignition booster buat pembakaran pengapian. Pengapian di businya. Ignition booster ya? Kalau dari sektor performa itu yang itu aja. Itu yang lu upgrade. Betul. Nah, tadi untuk kedepannya lu akan concern juga di sektor engine ya? Sektor engine, yes. Gue mau coba main di sektor engine. Cuman mau cari stand alone yang lebih pas, gue kurang tahu ya mereknya apa. Mungkin gue mau cari-cari dulu. Atau mungkin cara tercepat ya remap. Soalnya gue mau cari kemana-mana, remap belum ada yang bisa remap mobil ini. Jujur aja. Nah bro, kalau gue mau minta referensi gitu dari lu, ketika orang punya budget tadi yang lu bilang ya 200 juta dan dia mungkin akan melirik Crown ini gitu, kira-kira apa sih hal pertama yang dia harus diperhatikan dari Crown ini gitu? Kalau menurut gue ya pribadi nih, mungkin nggak sama nih sama teman-teman gitu ya. Nah kalau gue pribadi sih yang pasti make sure mobil lu itu trouble free. Jadi semaksimal mungkin mobil itu sehat dulu sebelum dimodif. Karena menurut gua nggak akan fair ketika lu pakai di jalan, tapi mobil lu tuh ada masalah gitu. Kemudian apa lagi bro? Paling abis trouble free tadi, paling untuk pergantian selanjutnya itu ke kaki-kaki. Karena mobil ini tahun segini ya, velg aslinya itu cuma ring 16. Gitu. Jadi mobil yang sebongsor ini menurut gue gede banget ukurannya, tapi lo kasih pelek yang ukurannya sangat-sangat kecil gitu. Makanya gue hal pertama yang gue perhatiin itu adalah pelek sama ban. Itu udah ganti dulu supaya kelihatan mobilnya lebih proporsional. Dengan kaki yang agak gede, mobilnya juga gede, jadi ngikutin. Gitu. Sama paling
next step-nya ke muffler. Tadi gue cerita karena hal itu juga yang gue lakukan gitu ya, dari kaki gue ke muffler langsung, biar bikin nyari knalpot yang agak gedean gitu ya, biar kelihatannya tuh cocok sama mobil yang lumayan gede ini. Baru next step-nya ya paling bisa mau tambah add-on yang seperti yang gue lakukan sekarang, tambahin add-on atau mungkin main body kit. Nah bro, gue mau tanya juga, challenge terbesar ketika lo ngemodif Crown ini apa bro? Challenge terbesar sebenarnya gini, gue pas waktu gue dapet nih mobil, challenge gue yang pasti interior. Itu challenge terbesar gue perbaiki segala macam. And then selanjutnya ya gue dari mulai modifikasi gue konsep. Jadi udah interior rapi segala macam, selanjutnya tuh konsep. Gue sempat gambling apakah mau coba ikut yang biasa Toyota Crown itu dilakukan gitu ya, which is kayak VIP atau modelan Bipu gitu ya. Tapi ya gue mau coba cari yang lain nih, karena gue ngerasa kayak gue capek-capek ngebengkel, mobilnya tuh disimpan di bengkel tuh 1-2 bulan, tapi pas begitu keluar tuh cuma beda warna sama pelek. Kasarnya gue seperti itu ya. Gue bukan berarti mengatakan VIP atau Bipu itu jelek, tapi di gue nggak cocok. Di gue tuh nggak cocok. Gue tipikalnya tuh pengen pas keluar bengkel, orang tuh ngebilang kok aneh ya gitu. Gue seneng digituin tipikalnya. Kalau mau itu bagus atau jelek, gue nomor sekian. Tapi yang pasti gue keluar, orang bilang kayak, kok gini sih modelnya gitu. Ya emang begini, gue nyari yang beda justru. Oke, nah bro, kalau untuk goalsnya nih bro, setiap orang modif mobil kan punya goalsnya. Kalau dari lu sendiri apa goalsnya? Lo modif itu jangan memaksakan ya. Artinya ya modif itu bukan berarti harus selalu mahal, atau bukan berarti modif itu lu lihat orang, wah mesti dibilang orang keren nggak. Tapi keren itu cukup kata lo. Karena kalau mobil dimodif dan kata lo itu udah keren, artinya itu udah cukup. Karena kalau lu ngikutin modifikasi sampai kapanpun jujur aja nggak akan ada habisnya. Oke deh bro Sani, thank you banget ya bro atas sharing-sharingnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Sani seputar modifikasi Toyota Crown tahun 2005. Wow, anak muda, mobil mewah. Dan pemilihan konsepnya berbeda dari yang ada. Dan semoga sharing yang diberikan Sani tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godan Laki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi. My bloodline vainglorious, my storyline victorious. Ain't just me, it's more of us, and we out here, we all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. That flow potent, go slow motion. My bread up, now that dough floating. One shot out, that scope fold 'em. Yo, leave with a throat coating. My coat gold and my socks match. They sleeping on me, gon' stop that. We gon' save time.